Inilah Empan Supandi, warga Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ia merupakan seorang guru di Madrasah Sanawiyah Thoriqul Hidayah yang tidak kenal lelah mengajar demi mencerdaskan generasi muda. Guru bahasa Inggris ini rela menempuh perjalanan sejauh 11 km setiap harinya hanya dengan berjalan kaki untuk mengajar anak-anak di desa lain. Empan Supandi harus menempuh perjalanan selama 3 jam dengan kondisi jalan yang licin dan berbatu untuk mencapai sekolahnya. Walau begitu, Empan tetap semangat untuk mengajar murid-muridnya. Namun ternyata perjuangan itu tak sebanding dengan gaji yang diterima. Pahlawan tanpa tanda jasa ini hanya menerima gaji sebesar Rp200.000 per bulannya. Meski sudah 14 tahun mengajar, hingga kini Supandi masih berstatus sebagai guru honorer. Bagaimana kisah Empan Supandi? Simak selengkapnya dalam Selalu Ada Hikmah bersama Coach Dennis Lim. Selalu Ada Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala nikmat datangnya dari Allah. Kita bersyukur bisa ketemu lagi di acara kesayangan kita ini, mengambil hikmah-hikmah dari orang-orang terbaik nih, hamba-hamba Allah, Masya Allah. Dan kali ini bintang tamu kau luar biasa tentunya. Beliau viral di medsos karena setiap kali belajar untuk mengajar, Masya Allah ya, mengajar anak-anak untuk bisa paham ilmu, itu berjalan kaki dulu sepanjang 12 km menuju ke tempat sekolah beliau mengajar. Kita langsung kenalan aja dengan beliau ya. Ini guru honorer asal Sukabumi, tapi mulia di sisi Allah ini insya Allah. Gajinya dan sebulan itu cuman 200.000 perak. Ya Allah, 2025 loh ini. Kita ngobrol langsung dengan beliau ya. Bapak Empan Supandi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah. Gimana, sehat? Alhamdulillah, diizinkan sehat juga. Masya Allah. Pak, serius Pak, itu 12 kilometer. Itu pernah diukur itu gitu. Kalau diukur udah lama, Pak. Terus apa karena jarak sekolah emang jauh atau tadinya deket terus pindah rumah sampai akhir jadi sejauh itu atau gimana? Enggak, Pak. Kan awalnya 2011 ya. Teman saya mendirikan sekolah yayasan Thoriqul Hidayah. Iya, Kan yang sekarang ngajar ini. Nah, betul. Kan mungkin dulu saya itu belum mengajar awalnya. Awalnya. Belum. Tahun berapa itu teh, Pak? 2011. 2011. Masuk sekolah itu ya. Mungkin awal juga istilahnya nggak serius juga ke sana tuh. Karena perjalanan jauh, tapi setelah mengenal anak, dekat dengan anak, ada saya anak teh putih, saya juga membutuhkan anak itu. Awalnya itu Tingkatan anaknya SD atau MTS, SMP lah. MTS berarti SMP Ya, ya. betul, ya. Jadi malah ngerasa wah, kita yang butuh dengan anak-anak Betul. ini gitu. Karena kan kalau ada permasalahan anak tuh curhat, Pak. Iya. Kebanyakan yang saya pegang dulu itu kan anak tuh berokat. Kayak tinggal sama nenek, orang tua. ayah, itu kan sudah mungkin kakak. Nah, dia selalu curhat, Pak gimana? Saya selalu melaksanakan solusinya. Oh gini. Kamu harus bangkit loh. Harus bisa belajar mandiri, tanpa orang tua kamu bisa sukses. Itu yang saya saran ke anak. Kadang gitu. sambil mungkin nangis. Betul. Kalau yang diajar mata pelajarannya apa? Kalau dulu ya mungkin ada olahraga pertama, kedua SKI, ketiga mungkin PKN, mungkin yang sekarang pegang adalah bahasa Inggris. Kalau sekarang, Masya Allah. bukan bisa sih. Masya Allah, keren ya. 12 km itu kalau jalan kaki kecepatan biasa itu berapa? 3 jam, Pak. 3 jam? Betul. Bukan sekolah. Masya Allah, itu kehitung nggak tuh berapa langkah? Masya Allah. Teman-teman, maka pahalanya melimpah juga. Dan sudah berapa tahun itu teh dijalani, Pak? Hampir 14 tahun, 2011 ya, sampai sekarang. Iya, 2011. Di sekolah yang sama tetap? Sama. Dengan jarak yang sama? Betul, sama. Apa nggak kepikiran pindah nyari yang lebih dekat atau gitu? Ya kan tadinya awal saya kan ingin memajukan anak yang ada di sana. Kemudian kalau guru sekolahnya banyak kan guru-guru yang R1, kan saya nggak S1. Sama hanya keluaran mungkin paket sih saya awal. Gitu. Ya Allah. Dan yang mohon maaf ya, yang gajinya betul sebulan 200.000 itu betul? Betul. Ya Allah. Cukup, Pak? Ya mungkin dianggap juga cukup, tergantung kitanya. Kan mungkin prinsip saya, rezeki itu kan diatur oleh manusia, tapi Tuhan yang menentukan. Nah, itu. Masya Allah tuh. Dan anak ada 2. Berarti kalau di rumah tinggal berempat, Pak? 5 sama menantu. Oh iya, sudah ada menantu. Udah ada cucu juga, Pak? Oh udah, ya 5 itu sama cucu. Berarti, oh iya, Masya Allah. Ya. Dan tapi apa, ya, menantu udah kerja juga mungkin? Udah kan kerja di konveksi. Alhamdulillah. Tapi
Masya Allah, 3 jam setiap hari bolak-balik. Pernah ngerasa ini nggak Pak? Pak. Aduh, ngapain bela-belain setiap hari kayak begini demi dapat segitu misalkan. Pernah kepikiran? Ya juga kan saya manusia biasa. Uhun. Mungkin ada keluh kesah, tapi kan punya prinsip bilang kalau perjalanan kaki ya, kalau memang jalan yang terbaik, tolonglah buktikan kepada Allah. Minta itu aja. Kalau memang jalan salah mungkin saya jangan dikasih rezeki. Misalnya gitu. Kalau memang jalannya betul, mungkin harus ada hasilnya ke depan. Itu aja prinsipnya. Ya, Islam nggak minta apa-apa lah. Karena pun saya banyak yang caci maki kan. Gara-gara apa di? Ya mungkin kan kalau yang pernah jauh kan dengan gaji kecil. Termasuk saudara pun kan tidak mendukung. Anak-anak juga ini. Kalau anak kan alhamdulillah mendukung. Iya. Cuman kan aku prinsip yang bisa kerjaan seperti ini. Karena kita berbuat tuh mau dari ngasihkan materi kalau punya tenaga, mungkin pikiran. Kalau harta kan bisa nggak bisa. Karena saya orang nggak mampu. Nah, Bapak berarti ada sambilan juga selainnya. Betul, saya kan punya sedikit sawah, Pak. Dari orang tua itu mungkin kalau libur di sawah ke kebun aja itu. Kan kalau mungkin hari Minggu ke kebun itu. Kalau memang kalau nggak ada itu mungkin tidak akan cukup, Pak. Bercocok tanam juga Nah, berarti. itu. Nanam apa aja biasanya? Nah, biasanya saya padi, kadang-kala timun lah itu aja. Padi itu nanam sekarang hari ini. Bisa dipanennya berapa bulan sih Pak? 3 bulan, Pak. 3 bulan. Dan ngejualnya kalau sekalinya dapat itu berapa karung atau berapa? Kalau sama nggak pernah dijual buat ke saya aja. Oh, akhirnya Nah, itu nah, kalau yang dijual baru. kan Bener. mungkin kalau nunggu gaji lama kan gimana lagi. Makanya bukan kalau Betul. yang penting manfaat yang ada dulu itu aja. Benar barokah. Kalau teringat Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya bahwa salah satu makanan yang paling barokah itu adalah yang benar-benar dihasilkan oleh tangan sendiri, benar-benar bikin sendiri. Nabi Daud alaihissalam bisa membengkokkan besi. Beliau padahal raja, tapi nyari nafkahnya dari jualan baju besi. Nah, ini dengan benar-benar ditanam dengan tangan sendiri lagi barokah. Masya Allah, Allah yang tumbuhkan. Ini menarik Nisa, apalagi kalau dapat info bahwa beliaunya ini nggak punya handphone, tapi viral di medsos. Nah, itu gimana ceritanya tuh ya? Mungkin Kita akan bahas nanti di segmen Oke. selanjutnya. Kita ambil hikmah lagi dari beliau sebanyak-banyaknya. Untuk itu, kalian harus tetap di acara ini, di acara Sah. Selalu ada hikmah, jangan kemana-mana. Sah, selalu ada hikmah. Alhamdulillah. Ternyata kan tadi kita udah bahas bahwa Pak Empan ini nggak ada handphone. Berarti siapa yang viralin ya? Setiap hari jalan ke MTS Thoriqul Hidayah itu Masya Allah. Bismillah, ini ternyata sudah ada tokohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Dian. Iya. Yang ngeviralin, yang ngevideoin. Iya, Pak. Dulu gimana kepikirannya kok videoin si Pak Empan kumaha. Jadi gimana awalnya? Jadi gini kok, awalnya kira-kira bulan Desember lalu ada rekan saya, Kang Abdillah. Beliau itu rekan saya yang merupakan admin dari Info Jampang Tengah. Jadi yang pegang ini ya akun media gitu ya. Media gitu dilepas. Nah, terus beliau itu bertanya mengenai informasi Pak Empan dan juga meminta untuk memvideokan. Tapi ketika itu nggak langsung saya videoin karena memang lagi libur sekolah kok. Iya. Gitu. Beliau tahu tentang info bahwa di sekolah itu ada Pak Empan dan mengira bahwa Pak Dian kenal Pak Empan itu tahu dari mana? Rekan guru saya juga. Ada lagi yang lain. Ya, yang terus lain, akhirnya itu. setelah beres libur baru. Setelah beres libur baru itu divideokan, Pak. Apa kemana diuploadnya pertama, ke TikTok kah? Di Facebook sama Instagram. Masya Allah. Awalnya tuh. Iya. Gitu. Nah, waktu ngevideoin itu berarti benar-benar ngikutin ngiringin 12 kilo itu jalan bareng. Iya, enggak sih, enggak semua full jalan karena kan bareng gitu. Ada scan satu jadwal sehari. Ya, Jangan-jangan sama rumahnya sejauh itu juga? Enggak. Kalau jarak sih bisa dibilang sama, tapi kan saya naik motor bedanya itu aja. Oke. Kalau jalan kan 3 jam, kalau naik motor berapa lama? Kurang lebih 1 jam kurang lah. 1 jam kurang. 1 jam kurang. Jadi jangan samain 12 kilonya di ibu kota sama di sana ya. Iya. Kalau kalian 12 kilo lewat tol, lurus, mobil lagi, ya nggak kerasa. Ini Masya Allah, kelak-kelok ya. Kalau ada yang pernah ke daerah Jampang, sampai nyampe sana, Surade dan sekitarnya harus main ke sana. Dulu pernah nyari sarang walet, saya ke sana, Pak. Ukurilingan ke sana. Jadi, wah lumayan ini, Masya Allah. Jadi awalnya begitu direkam, dikirim ke Info Jampang Tengah. Ke Tengah ya, diupload, diposting bareng-bareng di akun pribadi juga, di akun pribadi saya dan juga di akun Info Jampang Tengah yang tadi. Viralnya pas itu.
mulai rame pas Ah, itu. Nah, pas kemudian itu. udah itu mulai berdatangan nih, media lokal dari Sukabumi Update tuh. Ke sekolah apa ke rumah, Pak? Ke rumah dulu, Ke rumah langsung dulu. ke sekolah gitu. Iya, langsung meliput dari media TV nasional juga, termasuk kemarin dari TV One juga ada ngeliput ke sana. Masya Allah, mereka herannya atau nanya ini apa aja biasanya? Ya itu alasannya. Jauhnya gitu. Masya Allah. Tapi berarti ngajar di sekolah ya? Ngajar sama. Iya. Satu kan sama jadwal sehari. Iya, ada Pelajaran yang diajar sama juga. beda. Beda. Kalau saya pelajaran PAI. Masya Allah. Kayak gimana kesehariannya Pak Ampan dari kacamata Pak Dian? Nggak pakai kacamata sih. Lihatnya gimana, beliau itu gimana? Ya, kalau bisa dibilang menurut saya sosok Pak Ampan ini definisi tulus itu ada di beliau. Ya, dapat kita bayangkan dari honor segitu pas-pasan 200.000, tapi beliau rela berjalan kaki itu demi mendidik anak didiknya, seperti itu. Tanggung jawabnya luar biasa. Jadi menginspirasinya itu benar-benar menginspirasi, terutama bagi saya juga sebagai guru gitu, merasa tergugah, merasa tertampar ketika saya malas datang ke sekolah seperti itu. Padahal naik motor. Iya, padahal naik motor. Beliau ini jalan kaki loh, tapi masih semangat, seperti itu, luar biasa. Kalau menurut rekan-rekan guru lain juga dan murid-murid tentang Pak Ampan yang Pak Dian tahu gimana? Pada seneng nggak diajar beliau? Pada senang saya kelihatan, iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Maka udah ada saksi ya, Masya Allah, bahwa kalau ketulusan itu ya Allah yang langgengkan. Sekarang akhirnya orang mencari, sekolahnya juga terangkat jadi namanya. Iya. Tapi ya begitulah. Ya kalau udah tulus, yang dikejar soalnya udah ridhonya Allah. Pertanyaan selanjutnya tapi adalah, pernah ada tawaran lain nggak Pak? Misalkan di sini aja, saya tawarin misalkan honor lebih besar atau kerjain ini aja. Kalau di Ada toko sih. saya gitu. Kalau perusahaan ada ya. Heeh. Cuma saya kan berpikirnya kalau dunia kan bisa dicari, tapi keikhlasan yang saya sulit, yang saya ingin pertahankan. Kemarin juga ada viral ya terkait orang yang murid yang berani ngelawan gurunya sampai dipukul. Nah, kalau menurut tanggapan Pak Ampan itu Pak, itu gimana ceritanya Pak? Katanya pada pengen jadi orang hebat, sukses, tapi malah gurunya sampai ada yang dipukul. Ya mungkin kembali ke kitanya, Pak. Bagaimana menyikapi anak itu? Kan anak itu ada yang muka keras, ada yang lunak. Kalau kita istilahnya sama keras, mungkin kita akan kalah sama keras. Kalau istilah mengayomi, memberikan didikan dengan kesabaran, insya Allah anak tidak akan berkelahi, tidak akan marah. Jadi daripada nyalah-nyalahin, wah ini muridnya kurang adab, tapi beliau malah bilang lebih, gimana kita ke muridnya? Betul juga sih, dalam artian gini, emang murid itu ngeliat ini orang tuh layak nggak saya dengerin, layak nggak saya ambil pelajari ilmunya, dan yang bikin itu tersentuh kan salah satunya adalah ketulusan, keikhlasan. Dan menurut Pak Dian tadi, Masya Allah, kalau tanya ikhlas, tanya tulus, gampang, lihat aja Pak Ampan gitu ya. Ada Masya itu. Allah. Sama aja Pak kalau bedanya, seperti yang Maka pemirsa nih masih penasaran kan dengan inspirasi dari beliau berdua ini? Untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap di Selalu Ada Hikmah. Selalu Ada Hikmah. Kita balik lagi ambil inspirasi sebanyak-banyaknya hikmah dari guru kita nih, Pak Ampan dan juga Pak Dian. Masya Allah. Tadi kan diceritakan waktu itu belum ada handphone, makanya jalan kaki juga belum ada kendaraan bermotor. Sekarang udah ada katanya. ada. Wih, gimana ceritanya itu? Ada yang rezeki dari Allah. Ya itu ya. Gimana? Jalan rezeki dari Allahnya melalui siapa ceritanya? Mungkin dari ini awal. Iya. Iya kan. Kalau mungkin saya juga bisa gini, mungkin doa orang yang simpati, yang selalu mendukung. Saya tidak akan seperti kalau nggak ada orang yang baik. Itu aja. Jadi setelah akhirnya viral tuh, Tuh. ada orang tiba-tiba datang ke rumah gitu atau ngehubungin lewat Pak Dian gitu atau gimana? Iya, Ada yang datang ke rumah? ada. Itu nggak langsung nganterin motornya atau ditanya dulu kebutuhannya apa Pak, atau diajak ke showroom, ayo Pak milih bareng-bareng? Enggak. Langsung aja ngasih motor. Saya kan pertama tuh waktu Zoom pertama sama Twiwan ya. Iya. Pas hari Sabtu, saya juga nggak tahu, nggak ada ya kan, bikin kejutan mungkin lah. Kata Pak Dian, Pak saya mampir ke rumah Pak, santai saya dulu, kata Pak Dian teh. Berapa hari setelah acara memang? Setelah Zoom itu? Langsung. Hari yang sama? Iya. Betul. Siangnya Zoom. Zoomnya Sorenya ada itu Sorenya langsung dari relawan sehati itu ngasih motor. ngubunginnya ke ke Pak saya. Dian. Heeh. Pak Dian kalau waktu Pak Ampan nggak ada handphone, gimana berarti Anak kontakan? saya Dan Pak.
Oh, ke anaknya. Umpan ada ada handphone. ada itu betul. Sinyal mah bagus di sana mah ya. lumayan. Lumayan lah. Kadang-kadang Lup pak. GSM geser sedikit mati. Iya, kita sedikit hati. Terus akhirnya udah ada. Jadi naik mah bisa sebetulnya motor mah, Pak. Belum. Oh, belajar keneh dulu. Ya, bukan kalau sepeda udah bisa. Iya. Cuman kalau motor baru saya. Atau udah lancar belum nih sekarang? Belum kan karena ngelatih kan anak saya banyak kesibukan juga sibuk. Baru 2 kali. Udah kali. Betul. Aduh, sedangkan sekalinya nanti jalan 1 jam belok-belok di. Ya betul Pak, latihan dulu bisi malah besok. Nanti malah jadi jat. Ya mudah-mudahan sehat selalu beliau ya. Amin. Gimana perasaannya nih berarti udah ada orang baik kayak gitu, Tata. Ya mungkin saya nggak bisa banyak berkata apa-apa ya, tapi mungkin saya doakan orang baik. Mudah-mudahan tinggi dia lebih dikasih oleh lebih dari banyak saya kasih kepada saya. Amin, amin. Di kesehatan, keluarganya sehat ya. Itu aja harapan saya. Amin ya Allah, Masya Allah. Ini Pak Dian juga Masya Allah. Iya. Wasilahnya ya, jadi jalan untuk ya jalan-jalan kebaikan. Yang di luar yang nonton, gara-gara diviralin, divideoin, jadi terinspirasi dengan ketulusan beliau. Yang akhirnya Pak Empannya juga dapat kebaikan dari orang-orang, jalan pertolongan dari Allah. Maka jadi pahala jariah mudah-mudahan juga untuk Amin. Pak Dian. Amin. Nah, Empannya Pak terakhir ada pesan-pesan nggak untuk murid-murid Bapak yang sejauh ini bahkan sudah hitungan belasan tahun ngajar? Coba lihat ke kamera, pesan dan nasihat bagi mereka nih Pak. Mungkin Anak tersayang ini. mungkin harapan saya dia tuh belajar lebih baik lagi. Contohlah saya kalau memang benar ya, kalau memang saya janganlah karena saya juga bukan manusia sempurna. Tapi kalau saya pengen harapan dia tuh belajar lebih semangat lagi untuk mencapai ke kesuksesan dia di masa yang akan datang. Karena dengan pendidikan insya Allah dia akan sukses. Itu aja harapan saya. Masya Allah. Makanya terakhir ini juga kau pengen berterima kasih sebanyak-banyaknya Pak Empan. Sama, Pak. Terima kasih banyak. Lah. Pak Dian. Kau minta didoain juga ya. Insya Allah siap. Doain mudah-mudahan bisa Lancar. tambah istiqomah, tambah tulus, tambah ikhlas. Karena emang ya bab niat itu yang memang paling sulit dalam kita menjaganya. Betul. Kita doakan beliau Masya Allah ya. Semoga Allah berkahi, Allah muliakan kedua guru yang luar biasa ini ya Allah. Angkat tinggi derajatnya, muliakan. Kami mengetahui dari guru-guru kami jika ada yang ikhlas lillahi ta'ala mengajar, pasti entah anaknya, entah cucunya, entah nanti pasti akan ada yang jadi ulama yang kau berkahi. Kau tambahkan derajatnya di sisimu ya Allah. Dan bisa jadi sekarang mungkin beliau yang bercapek-capek, tapi nanti bisa jadi mereka yang lebih tinggi semua derajatnya di surgamu ya Allah. Maka izinkan kami bisa istiqomah seperti beliau-beliau. Izinkan kami bisa punya hati yang tulus, ikhlas seperti beliau-beliau. Sehingga bismillah, mudah-mudahan kita tidak hanya dikumpulkan di dunia, tapi juga kelak di dalam surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah, mudah-mudahan Allah muliakan beliau selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu pemirsa, kita akan terus ngambil hikmah sebanyak-banyaknya di acara Sah Selalu Ada Hikmah dengan bintang tamu yang luar biasa hebat lagi ke depannya. Untuk itu selalu standby ya. Setiap hari Sabtu, Ahad, setelah Damai Indonesiaku di TV One, kita akan ngambil hikmah dengan tokoh-tokoh luar biasa. Selalu di Sah Selalu Ada Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.